Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Brusadi, jurusan Budidaya Perairan angkatan 2018. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal untuk penalaran kriopreservasi pada ikan. Baiklah, untuk nomor 1, kriopreservasi secara teoritis berasal dari kata krio yang berarti beku dan preservasi yang berarti penyimpanan temperatur rendah. Jadi untuk kriopreservasi adalah teknik penyimpanan materi genetik dalam keadaan beku pada temperatur suhu rendah. Di sini ada salah satu contoh proses thawing pada spermatozoa. Yang pertama yaitu pemanasan, kemudian pengemasan, kemudian pemanasan kedua dengan suhu kamar, kemudian pembekuan dengan uap air N2 sekitar 10-15 menit. Kemudian pembekuan uap air 10-15 menit. Kemudian penyiraman N2 cair dengan suhu 196 derajat Celcius. Dan terakhir yaitu proses thawing 30 derajat Celcius 30 detik. Kemudian nomor 2, penerapan kriopreservasi harus memperhatikan 2 prinsip dalam melakukan teknik kriopreservasi tersebut. Kemudian yang pertama yaitu dehidrasi. Bila terjadi dehidrasi atau penyiraman air dalam sel, maka akan terjadi kekeringan yang hebat dalam satu sel sehingga terjadi kerusakan pada sel. Kemudian yaitu terbentuknya kristal-kristal es. Bila terjadi dehidrasi, maka terbentuk kristal-kristal es yang besar yang dapat merusak jaringan atau materi genetik lainnya dan dengan hebat. Kemudian penerapan pada bidang perikanan, kriopreservasi dapat bermanfaat dalam upaya plasma nuptah atau spesies ikan yang hampir atau terancam punah. Dan dalam bidang perikanan budidaya, kriopreservasi dimanfaatkan dalam penyediaan stok sel untuk peningkatan produktivitas budidaya. Kemudian soal yang ketiga yaitu proses atau cara kerja kriopreservasi pada sperma ikan adalah secara saya mengambil dari jurnal, dilihat dalam pengamatan penetasan dilakukan setelah telur fertilisasi menetas 24 jam setelah fertilisasi. Kemudian tingkat penetasan telur ditunjuk oleh jurnal yang telah ditentukan. Kemudian pada jurnal ini pengamatan extender madu dalam meningkatkan dan proses sperma kriopreservasi pada ikan dan penetasan telur yang tidak berbeda nyata dan kontrol sperma segar ikan segar. Kemudian untuk efisiensi yang keempat itu untuk efisiensi geografis, kondisi geografis pada daerah Kepulauan Riau. Untuk induk jantan, kalau untuk pengiriman ke Lingga itu mungkin agak berat karena melewati transportasi laut sehingga mengganggu pecahnya sel-sel atau jaringan pada kriopreservasi induk jantan. Mungkin itu sudah dapat saya sampaikan. Terlebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.